Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, anak-anak kelas 6B. Sehat selalu, nggih? Ya, saya harapkan anak-anak tetap sabar dan belajar dengan semangat meskipun sampai 9 Oktober ini nanti kita masih pembelajaran daring atau online, nggih. Ya, mudah-mudahan nanti setelah 9 Oktober bisa home visit lagi, ya. Baik, kemarin anak-anak sudah mencoba merangkai listrik sehingga lampu bisa menyala. Rangkaian listrik tertutup. Prinsipnya lampu bisa menyala ketika dapat aliran listrik positif. Kalau dalam baterai itu yang depan, yang atas, yang ada tonjolannya itu kutub positif. Kemudian yang bawah itu kutub negatif. Misalkan lampu dapat aliran listrik positif dan negatif, kemudian dihantarkan melalui kabel, ya maka lampu akan menyala. Baik, berikutnya akan saya sampaikan tentang proses menghasilkan energi listrik. Ya. Globalisasi ini mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait dengan energi listrik. Globalisasi, ya, global itu artinya keseluruhan, ya, mendunia gitu. Jadi antara negara ini sekatnya semakin tipis, ya, namanya globalisasi. Ya, itu akan secara tidak langsung mendorong masing-masing negara ini untuk bersaing, ya, berkompetisi. Ya, tetapi tentu kita bisa membentengi diri harusnya dari hal-hal yang negatif, dari pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Ya. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Yang namanya juga pembangkit listrik. Jadi sumber di mana listrik itu dibangkitkan. Contohnya adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini skemanya. Jadi dari air yang mengalir, ya, kemudian air yang mengalir itu nanti akan menggerakkan turbin, ya, turbin kayak roda begitu. Nah, kemudian nanti akan dihimpit oleh magnet, ya. Rangkaian atau kumparan yang bergerak dengan adanya turbin yang bergerak tadi ini seperti dinamo. Nah, bergeraknya lilitan atau kumparan di antara magnet, ya, ini akan menimbulkan energi listrik. Nah, ini salah satu contoh turbin zaman dahulu, masih sangat sederhana. Dulu disebut pembangkit listrik mikrohidro. Ya, mikro itu kecil, hidro itu air. Jadi pembangkit listrik yang menggunakan energi air, tetapi masih dalam skala kecil, ya, dengan kincir air atau turbin. Kemudian penyaluran energi listrik, ya, mulai dari PLTA atau pembangkit listrik, yang kalau di daerah sini yang dekat adalah di Waduk Gajah Mungkur. Ya, itu kan ada bendungan air, kemudian dari bendungan itu nanti dialirkan di satu pintu, sehingga aliran itu menimbulkan arus air. Ya, arus air itu nanti ditangkap oleh turbin roda. Ya, karena dengan adanya arus kayak air terjun begitu, rodanya akan berputar. Nah, perputaran roda ini nanti akan memutar kumparan, ya, yang diantara magnet sehingga menimbulkan energi listrik. Jadi yang pertama adalah pembangkit listrik dulu. Kemudian yang kedua, energi listrik itu akan disalurkan terlebih dahulu melalui kabel yang terpasang di menara sutet. Ya, sutet itu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ya, yang tiangnya besar-besar nih ya, kaki tiangnya itu sangat besar, kemudian tinggi. Itu namanya tiang sutet, ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian langkah yang ketiga, energi listrik itu akan masuk ke dalam transformator atau bahasa singkatnya trafo, ya. Ini untuk menaikkan atau menurunkan tegangan tergantung nanti konsumennya atau pemakainya.
Kalau nanti untuk mendistribusikan, menyalurkan arus listrik itu misalnya ke pabrik, maka akan diolah di transformator yang penaik tegangan atau namanya step up. Nah, nanti ketika penyalurannya itu ke rumah-rumah penduduk, itu akan diturunkan dalam trafo step down. Up itu kan naik, ya. Kemudian down itu turun.